Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya, masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengarnya semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla ya. Bagaimana kabar Anda semua di malam hari ini? Semoga Anda semua ya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali yaitu pembahasan atau kajian kitab At-Ta'bir ya, dalam acara indahnya berbahasa Arab bersama Al-Ustaz Ikhwan Hafizahullah Ta'ala, dan insyaallah juga akan ditemani oleh Al-Akh Muhammad Hardi ya. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Ikhwan Hafizahullah Ta'ala telah hadir bersama kita semua ya. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakumullah khair. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hayyakumullah ayyuhal mustami'in al-kiram. Alhamdulillah narji ila darsina fi kitab at-ta'bir. فقبل أن نواصل القراءة كان أحسن نراجع قليلا فيما درس في الدرس الماضي ما يتعلق بالظرف، يعني بظرف المكان. والدرس في الدرس الماضي بعض الظروف، يعني مثال أمام yaitu di depan. فقبل أن نواصل القراءة نرجع أو نراجع قليلا. طيب، عندك يا عبد العزيز أولا ما تعرف يعني من ظرف مكان؟ ذكرت واحد أمام يعني di depan. طيب، اذكر الثاني ما تعرف من ظرف؟ Yaitu nama tempat atau waktu. Ya, طيب nama tempat atau nama, ada dua, ظرف الزمان وظرف المكان. ونتكلم هنا الآن في هذه الليلة في ظرف المكان. اذكر واحد مما تعرفه. أمام خلفة. ذكرت أمام. خلفة. إيش معنى خلفة؟ Di belakang. di belakang. أحسن. عندك يا محمد. اذكر ثالث. ما تعرف من ظرف؟ فوق. إيش معنى فوق؟ Atas. di atas. طيب أحسن. عندك يا عبد العزيز. تحت. أحسن. إيش معنى تحت؟ Di bawah. طيب di bawah. عندك يا محمد. يمين. طيب أحسنت. اليمين. apa arti يمين؟ kanan. طيب عندك يا عبد العزيز. يسار. طيب أحسن. إيش معنى يسار؟ Kiri. Ya, طيب ini termasuk yang asas ya, termasuk yang sering dipakai. Amam, khalf, tahta, fawq, yamin wa yasar. Ya, 6 tempat ya, zarf makan termasuk tempat, di depan, di belakang, di atas, di bawah, di kanan dan kiri. Ini termasuk yang paling sering kita pakai, yang paling sering kita gunakan. Maka dari itu hendaknya untuk lebih memungkinkan kembali ya. Jadi ketika ingin mengatakan di depan itu amam, di belakang khalfa, di kanan itu yamin, mungkin kita lebih sering mendengar kata yamin wa yasar, kanan dan kiri. Adapun amam wa khalfa, fawq, apalagi fawq di atas, kemudian taht di bawah. Ya, tahta itu di bawah. Baik, insyaallah sahal. Ya, insyaallah mudah. Baik, dan juga telah kita baca pada pertemuan sebelumnya في الدرس الثالث عشر الحوار والتدريب الأول والثاني. انتهينا من هذه التدريبين ثم ندخل في التدريب الثالث. طيب نقرأ إن شاء الله. ثالثا أجب كما في النموذج. Jawablah seperti pada contohnya. An-namudaj imla'il bayanat. Kalimat imla artinya adalah penuhi atau isilah. Kemudian al-bayanat yang mana kita ketahui sebelumnya, kita artikan apa al-bayanat? Data, informasi. Kemudian ada di sini kata uktub. Ish mana uktub ya Muhammad? Tulislah. Ya, fi'il amr dari kata bayak tubuh. Uktub. Kemudian yang kita jadikan seperti contoh adalah dirubah dari kata imla menjadi uktub, al-bayanat. Ya, sebenarnya ini terlalu mudah dan juga ada beberapa kata yang mungkin tidak cocok kalau kita ganti secara fiilnya saja. Al-bayanat yang mana kita ketahui bahwasanya al-bayanat adalah
informasi ya ataupun keterangan penjelas. Nah, di sini ada beberapa kata. Contohnya kita ambil nomor 10 yang mana ada kata an-nafidah. Kalau kita gabungkan an-nafidah wal bayanat, itu dua kata yang sebenarnya tidak cocok. Maka dari itu yang kita lakukan sekarang adalah membuat kalimat dari kata-kata yang berada di dalam kurung. Bebas, apakah itu menjadi mubtada khabar ataupun itu menjadi fi'il wal fa'il ataupun ingin menambahkan dia ini sebagai maf'ulun bih, sebagai objeknya. Jadi yang kita lakukan adalah membuat kalimat sempurna atau membuat jumlah mufidah yang sempurna dengan menggunakan kata yang ada di dalam kurung. Bebas, ya, bebas kalimatnya, terserah antum. Tinggal bagaimana menjadikan sebuah kalimat tersebut sempurna. Baik, dan juga yang di rumah, ya, para pendengar di rumah bisa membuat kalimat sebagai latihan dari kata-kata berikut. Bisa jumlahnya sebagai mubtada khabar, bisa juga sebagai dia maf'ulun bih, tinggal menambahkan fi'il wal fa'il, menyesuaikan bagaimana mudahnya antum ketika membuat suatu kalimat. Dan ini merupakan bentuk latihan. Kalau nanti setelah membuat kalimat, setelah membuat kata-kata, merangkai kata, tinggal dikoreksi kembali. Koreksinya bagaimana? Bisa melihat pelajaran-pelajaran sebelumnya. Susunannya apakah sudah benar? Susunannya apakah sudah seperti apa yang pada contohnya? Kalau benar, alhamdulillah. Berarti mudah dipahami. Baik, nabda. Andak awal ya Abdul Aziz. Ad-dars. Uktub ad-darsa. Uktub ad-darsa. Ayo, uktub ad-dars kalimatan munasiban. Dua kalimat yang cocok. Tulislah pelajaran itu. Ya, tulislah pelajaran. Tentunya kata tulislah selalu identik juga termasuk sering bersambung dengan kata belajar. Tulislah pelajaran. Ahsan. Ahsan ya anda Muhammad. Risalah. Hatir risalah. Hatir risalah. Tarjim. Berikan aku surat. Baik, hatir risalah, hat artinya adalah berikan. Ya, ar-risalah surat. Hatir risalah. Berikan surat itu. Baik, asalif andak Abdul Aziz. Ursilul barqiyah. Ursilu al-barqiyah. Ahsan, Masya Allah. Ursilu al-barqiyah. Ish mana ursilu al-barqiyah? Aku ingin mengirim kabar. Aku ingin mengirim surat atau apa yang kita sebutkan sebelumnya, al-barqiyah. Telegram. Ya, Telegram, tapi bukan Telegram yang kita kenali sekarang yang terdapat di HP-HP, channel-channel Telegram, bukan berbentuk aplikasi seperti itu. Baik, Arab ya Muhammad. Iqra bitartil. Iqra bitartil. Ahsan, Masya Allah. Ish makna? Apa makna iqra bitartil? Baca dengan pelan-pelan. Bacalah dengan tartil, bacalah dengan sesuai kaidah tajwidnya, bacalah dengan bacaan yang bagus. Iqra bitartil. Ahsan. Ya, iqra bitartil, dua kalimat yang cocok ketika digabungkan menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Ahsan. Al-khamis andak ya Abdul Aziz. Iqra'is sahifah. Iqra'is sahifah. Aywa. Al-awwal iqra bitartil, والثاني اقرأ الصحيفة. Kalau digabungkan semuanya juga bisa. Iqra'is sahifah bitartil. Ya, iqra'is sahifah bitartil. Makanya iqra' di sini cocok dengan kata as-sahifah. Baik, asadis. Anda Muhammad, Khudil fatura. khudil fatura. Ish makna al-fatura? Nota. Nota. Ahsan. Al-fatura itu nota. Tulisannya fa, kemudian alif, kemudian ta, kemudian waw, kemudian ra, dan ta marbutah. Faturah. Ya, jamaknya fawatir. Jamaknya fawatir. Khudil faturah berarti apa? Ambillah nota itu. Ahsan. Asabi andak Abdul Aziz. Khudil waraqatal bayda. Khudil warqatal bayda. Ahsan, Masya Allah. Khudil warqatal bayda. Ambillah kertas putih itu. Khudil warqata al-bayda. Ambillah kertas yang putih itu. Asamin, al-kitab. Al-kitab al-maq'adi. Al-kitab ala al-maq'adi. Ahsan. Masya Allah. Al-kitab wa ala al-maktibi. Terjem. Kitab di atas tempat dudukku. Kitab itu di atas tempat duduk.
atau kitab itu di atas kursi. Al-kitabu ala al-maq'ad. Ahsan. Atas ya عندك. Iftahin nawafil. Iftahin nawafil. Masya Allah. Ish mana iftahin nawafil? Bukalah jendela-jendela. Bukalah jendela-jendela. Ya, iftah dari fi'il apa aslinya? Fatah. Fataha yaftahu. Iftah bentuknya adalah fi'il amr atau fi'il perintah yang artinya bukalah. Kemudian an-nawafid. An-nawafid itu sendiri jamak dari nafidah yang artinya jendela. Baik, kalau sekarang tadi kita sebutkan iftahin nawafid, sekarang indah Muhammad nafidah mufradnya. Fadhal. An-nafidatu kabiratun. An-nafidatu kabiratun. Masya Allah. Ahsan. Apa artinya? Jendela itu besar. Jendela itu besar. Baik, fil akhir anda Abdul Aziz. Al-bab. Babul masjidi mughlaqun. Babul masjidi mughlaqun. Terjem. Pintu masjid itu tertutup. Pintu masjid itu Kunci. terkunci. Aywa. Mughlaqun bisa tertutup, bisa terkunci. Tapi yang lebih sering dipakai adalah mughlaq, itu tertutup. Ya. Dan sering kali kalau kita mendapati suatu pintu tertutup dan juga dalam keadaan terkunci, ya, itu juga kita sering mendapati al-bab mughlaq. Al-bab mughlaq yang mana artinya adalah terkunci, bukan pula. Ya. Baik, masalah. Ya, betapa mudahnya membuat kalimat kalau kita sudah terbiasa, dan juga yang penting kita memahami apa sih arti dari setiap kata yang diberikan oleh muallif. Apa arti dari setiap kosakata yang ada di kitabnya. Ketika kita sudah memahami kosakatanya, sudah memahami artinya, maka ketika kita membuat suatu kalimat tentunya akan mudah, jauh lebih mudah ketimbang kita harus membuka kamus lagi, ya, kemudian kita atau menanyakan lagi atau mengulang kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya untuk mencari arti dari kata-kata tersebut. Makanya ketika dihafal pada pelajaran-pelajaran sebelumnya dicicil. Ya, kalau sekaligus banyak menghafal satu mufradat sulit, satu kitab dalam waktu yang sangat singkat dihafalkan mufradat ya tentunya akan sulit. Jauh lebih mudah ketika kita setiap pembelajaran masuk dari bab ke bab, setiap mufradat, setiap kosakata yang kita dapati di setiap babnya kita hafal, maka itu jauh akan lebih mudah dan juga akan lebih kita ingat, ya. Maka ketika kita membuat suatu kalimat dengan kata-kata tersebut, insya Allah akan lebih mudah. Baik, sekarang nuasin qira'ah rabi'an. Imla'il faraghat fil jumalil atiyah biikhtiyaril kalimatil munasibah mimma bainal qawsain. Yang keempat, perintahnya adalah imla'il faraghat, isilah tempat yang kosong, titik-titik tersebut, fil jumalil atiyah, dari kalimat-kalimat berikut, biikhtiyaril kalimatil munasibah, dengan memilih kata yang cocok, mimma bainal qausain, yang ada di antara dua dalam kurung, yaitu ada kata min, ila, ba, li, fi, an, dan juga ala. Ini kita pilih dan kita masukkan ke pertanyaan-pertanyaan berikut. Baik, ibdan ya Abdul Aziz al-awwal, fadhal. Zahaba Mahmudun ila sakani anil madrasah. Dhahaba Mahmud ila sakan minal madrasah. Baik, dhahaba ila itu yaitu qasadah, menuju, termasuknya juga menuju. Dhahaba Mahmud ila sakan minal madrasah. Tarjim. Mahmud telah pergi ke sakan dari sekolah. Mahmud pergi ke sakan dari sekolah. Baik, ahsan. Dhahaba Mahmud ila sakan minal madrasah. Asani anta ya Muhammad. Wasala Ismail bil hafilah. وصل إسماعيل بالحافلة. إيش معنى؟ Ismail datang dengan bis. Ismail datang dengan bis. Wasala yang artinya telah datang, kemudian al-hafilah itu adalah bis. Wasala Ismail bilhafilah. Ismail datang dengan bis. Ahsan, masya Allah. Asalith, anda Abdul Aziz. Sa'ala Ibrahimul muwazzaf an maktabil barqiyat. طيب, سأل إبراهيم الموظف عن مكتب البرقيات. إيش معنى؟ Ibrahim bertanya kepada pegawai di mana kantor telegram. Baik, aina maktabul barqiyat, bagi di mana? Ini tentang kantor telegram. Ya, kantor telegram bisa. Ya. Sa'ala Ibrahim al-muwazzaf. Ibrahim nanya kepada petugas atau pegawai
an maktabil barqiyat, tentang maktab al-barqiyat, tentang maktab telegram ada di mana. Arabi anda ya Muhammad. وضع أحمد القلم في الحقيبة. وضع أحمد القلم في الحقيبة. إيش معنى؟ Ahmad menaruh pulpen di tas. أحمد menaruh pulpen di tas. أحسن ما شاء الله. الخامس عندك عبد العزيز. جلس علي في المكتبة ليقرأ الصحف. جلس علي في المكتبة ليقرأ الصحف. Apa artinya? Ali telah duduk di maktabah untuk membaca lembaran-lembaran. Ya, Ali duduk di maktabah untuk membaca lembaran-lembaran, untuk membaca buletin juga termasuk ya bisa. Ya, as-suhuf. Kemudian as-sadis wal akhir ya Muhammad. كتب المدرس على السبورة. كتب المدرس على السبورة. ايش معنى؟ Guru menulis di papan tulis. Guru menulis di papan tulis. Masya Allah. Ya, ini kata-katanya sebenarnya dari sisi arti itu mirip. Ya, min kemudian an itu sama-sama dari, atau juga nanti bisa berkaitan dengan kata tentang dan juga berubah maknanya. Ya, menyesuaikan dengan konteksnya. Dan hal-hal yang seperti ini sebenarnya sepele, ya, hal yang simple, tapi ketika kita digabungkan dalam suatu pertanyaan, ya, digabungkan, terkadang kita bingung. Waduh, ini makanya bi atau fi, ini pakainya an atau ala, ini artinya menggunakan ila atau min. Ya, makanya dengan memperbanyak latihan, insya Allah akan lebih mempermudah. Dhahaba Mahmud mina ila sakan. Mahmud pergi ke sakan. Minal madrasah, dari sekolah. Wasala Ismail bil hafilah. Ya, bil hafilah. Kenapa nggak pakai fi? Karena fi itu menunjukkan biasanya tempat, adapun bi menggunakan dengan. Ya, bil hafilah, bil ta'irah, bi sayyarah, ya, birijlih, dengan kakinya juga bisa. Kemudian Saleh Ibrahim al-Muwazzaf an maktabil barqiyat. Ibrahim nanya kepada muwazzaf an maktabil barqiyat, tentang maktab al-barqiyat. Wada'a Ahmad al-qalam fil haqibah. Ahmad meletakkan pulpen fil haqibah, di tas. Kemudian al-khamis jalasa Ali fil maktabah liyaqra'a as-suhuf. Kalau ini insyaallah lebih mudah. Mengapa? Karena lam di sini masuk kepada fi'il mudhari'nya. Dia qara'a, untuk membaca as-suhuf. Kemudian fil akhir katabal mudarris 'ala as-saburah. Mudarris menulis di atas papan tulis, menulis di papan tulis. Baik, عندكم سؤال يا شباب قبل أن نواصل القراءة. Oke. فهمت يا محمد؟ فهمت يا عبد العزيز؟ طيب إن شاء الله. الحين اقرأ الكلمات الجديدة قبل أن نقرأ النص. موجود في المربع كالكلمات الجديدة. أشار يشير. إيش معنى أشار يشير يا محمد؟ Mengisyaratkan. mengisyaratkan atau menunjukkan atau menunjuk. Baik, التالية عندك. Berikut ini atau di bawah ini ya. atau setelahnya berikut nah. ini. Baik, anna ayuhanni عندك يا محمد. Meninggalkan. Anna ayuhanni tahni'ah. Selamat. Ya, memberikan ucapan selamat. Kalimat tahni'ah yaitu anna ayuhanni, memberikan ucapan selamat. Kemudian an-najah, Menang atau keselamatan juga. menang, selamat, lulus, berhasil, sukses, banyak sekali. An-najah yaitu sesuatu yang menyenangkan, seperti lulus, ataupun najah minal imtihan, lulus dari imtihan. Najah min inqilabi sayyarah, selamat dari kecelakaan mobil, itu bisa menggunakan kata najah. Anda ya Muhammad, akhbaru yukhbiru. Mengkabarkan. Akhbaru yukhbiru, memberi kabar. Ya, kenapa memberi kabar bukan hanya kabar saja? Dikarenakan di sini wazannya adalah af'ala. Af'ala yuf'ilu, akhbaru yukhbiru, yang mana artinya bukan hanya sekedar kabar. Khabaruh, kabarnya. Akhbaruhu, memberikan kabar kepadanya. Ini bedanya. Ya, ini adalah fi'il yang muta'addi, fi'il kepada, butuh kepada maf'ulun bih. Akhbaro yukhbiru, artinya apa? Memberi kabar, memberi kabar. Kemudian istalama, istalim, daur. Anda Abdul Aziz wala Muhammad? Anda Abdul Aziz. Menerima. Istalama yastalim, artinya menerima. Baik, الحين نقرأ. أنا سأقرأ أولا ثم تقرأان بعد إن شاء الله.
إبراهيم لا يعرف أين مكتب البرقيات. سأل إبراهيم الموظف عنه فأشار الموظف بأنه خلف مكتب الطرود. وصل إبراهيم مكتب البرقيات وأخذ ورقة بيضاء ليكتب عليها برقية عادية. سلم إبراهيم الموظف البرقية التالية. هنا موجود في فوق المملكة العربية السعودية وزارة البرق والبريد والهاتف برقية عادية. Ya. Kemudian اسم المرسل إليه أحمد علي محمد. العنوان 15 شاري محمد على الجناح كروتشي المورد الباكستان. إبراهيم علي يعني اسم المرسل. إبراهيم علي اسم مرسل. Kemudian nuhanni'ukum bin najah tahiyyati lakum. Baik. Di sini ismul mursal itu adalah penerima. Ismul mursal, orang yang dikirimi atau orang yang menerima surat. Ahmad Ali Muhammad. Yang mengirim Ibrahim Ali. Ahmad Ali Ibrahim Ali. Di sini kita tahu bahwasanya ini adalah dua kakak beradik. Ya, dua kakak beradik. Kenapa? Karena kalau orang Arab nama kedua adalah nama abinya. Ahmad Ali Ibrahim Ali. Ya, Ibrahim bin Ali, Ahmad bin Ali. Kemudian al-unwan Syari Muhammad ala Janah Karotishi, yakni Karotishi di mana? Salah satu nama kota di mana? Al-Maurid, Pakistan, yang di mana? Yang terletak di Pakistan. Yuhanni'ukum bin najah. Kami memberikan kabar kepada kalian dengan kesuksesan. Tahiyyati lakum, ya, memberikan salam kepada kalian. Baik. Iqra indaka ya Muhammad awalan. Tfaddal. إبراهيم لا يعرف أين مكتب البرقية. طيب. سأل إبراهيم الموظف عنه فأشار الموظف بأنه خلف المكتب الجرود. طيب أحسنت. وصل إبراهيم مكتب البرقية وأخذ ورقة بيضاء ليكتب عليها برقية عادية. طيب أحسنت. سلم إبراهيم الموظف البرقية التالية. طيب خلاص يكفي insyaallah. Cukup kalau ini martabul baqiyah hadiahnya sudah bisa dilihat sekali aja cukup insyaallah. Anda ke Abdul Aziz, tafadhal. إبراهيم لا يعرف أين مكتب البرقيات. أيوة. سأل إبراهيم الموظف عنه فأشار الموظف بأنه خلف مكتب الطرود. أيوة. وصل إبراهيم مكتب البرقيات وأخذ ورقة بيضاء ليكتب عليها برقية عادية. طيب. سلم إبراهيم الموظف البرقية التالية. البرقية التالية. طيب أحسنتم ما شاء الله. Sahal insyaallah ya, mudah. Baik, seperti biasa ya, kita mungkin akan lebih sederhanakan sedikit bahasa yang lebih sering dipakai di sana dengan beberapa kata sama ya, beberapa kata masih menggunakan fusha dan juga kadang merubah seperti lahjanya mereka. Beberapa kata masih fusha, masih baku, tapi menggunakan kata-kata yang lebih sering dipakai, dan juga ada beberapa kata yang akan diganti menyesuaikan dengan lahja mereka ya, walaupun dari sisi kaidah itu mungkin kok seperti ini, kok kaidahnya seperti ini, bagaimana asalnya, itu kadang masih misteri ya, bisa dari mana, tapi itu yang lebih sering mereka bacai. Baik, Ibrahim la ya'rif aina maktabul barid. Biasanya kita sebutkan di sana Ibrahim musyarif. Musyarif itu ada syai, yakni tidak mengetahui. Itu tidak mengetahui. Musyarif kita taunya ya'rif saja. La ya'rif itu kan tidak tahu, tapi kita bisa menggunakan musyarif. Arif artinya apa? Orang yang mengetahui. Isim fa'il dari arafa ya'rifu. Ya. Ibrahim musyarif min maktab haqq al-barqiyat. Ibrahim musyarif aina maktab haqq al-barqiyat. Ibrahim tidak tahu di mana maktab untuk telegram. Ibrahim musyarif aina maktab haqq al-barqiyat. Itu sudah. Kemudian Sa'ala Ibrahim al-muwazzaf. Biasal Ibrahim al-muwazzaf. Ya, biasal Ibrahim al-muwazzaf. Enggak usah pakai an juga, udah bisa mencukupi karena konteksnya memang Ibrahim dengan muwazzaf. Biasal Ibrahim al-muwazzaf menggunakan kata ba, yang mana kita sudah sering pakai ya
dari awal mungkin pelajaran ta'bir kita udah sering pakai kalimat ba ya pada fi'il mudhari. Baisal Ibrahim al-muwazzaf, kemudian yushir muwazzaf, atau biasanya jarang menggunakan kata yushir ketika kita bertanya, langsung bayaqul muwazzaf, bayaqulu lahu al-muwazzaf, bayaqulu lahu al-muwazzaf, atau kadang digabungkan bayaqul lahu muwazzaf. Ya, muwazzaf mengatakan kepadanya, bayaqul lahu al-muwazzaf anna maktab haqq at-turud, anna al-maktab khalfa maktab at-turud. Maktab apa ini yang ditanyakan? Maktab al-baqiyah. Berarti gimana? Bayaqul lahu al-muwazzaf anna maktab al-baqiyat khalfa maktab at-turud. Ya, khalfa maktab at-turud, atau enggak langsung bayaqul al-muwazzaf annahu khalfa maktab at-turud, khalfa maktab at-turud. Bisa, ya. Bayaqul lahu al-muwazzaf annahu khalfa maktab at-turud atau khalfa maktab haqq at-turud. Itu bisa dipakai. Ya, biasanya mudhaf ilaih mereka putus dengan kata haqqu, yang artinya adalah untuk atau bisa juga memiliki. Tapi yang kalau dari konteks ini untuk, ya, maktab halal berqiyat, kantor untuk telegram. Maktab haqq at-turud, kantor untuk pos. Kemudian masalah Ibrahim maktabul barqiyat. Yagi Ibrahim al-maktab. Yagi Ibrahim yani yaji jim kadang diganti dengan ghain lahjah. Ya. Yagi Ibrahim al-maktab. Wa yushil is. Apa yushil? Sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Mengambil. Ya. Wa yushil waraqa. Wa yushil waraq al-bayda. Wa yushil waraq al-bayda. ويسجل برقية عادية ويشيل الورق البيضاء ويسجل البرقية عادية ويسجل البرقية عادية. Itu sama, برقية عادية-nya juga nggak perlu ditulis, nggak apa-apa, al-adiyahnya ويسجل برقية, يشيل ورقة ويسجل برقية يكفي. Ya, jadi kita ulang dari wasal Ibrahim. Yagi Ibrahim al-maktab يشيل ورقة بيضاء ويسجل البرقية. Ya, يجي إبراهيم المكتب, يجي إبراهيم المكتب. Ibrahim sampai ke maktab. ويشيل ورقة بيضاء, kemudian dia mengambil kertas putih. ويسجل برقية, untuk mencatat barqiyah. Kemudian سلم إبراهيم الموظف البرقية التالية. Kemudian Ibrahim yu'ti lil-muwazzaf. Ibrahim yu'ti lil-muwazzaf. Ya, Ibrahim yu'ti lil-muwazzaf. Kalau di sana ada kata yagif, mungkin dari kata gif, ya, artinya berikan. Yajib kadang bisa. Yajib itu artinya memberikan atau menerima, berikan kepadaku. Ya, gifli itu sering dipakai. Kullah giflak, katakan padanya untuk memberikan padamu. Ya, kam tagifli, berapa kamu memberikan kepadaku? Sebenarnya wallah alam ini dari yagif ini dari kata give, artinya berikan, ya bahasa Inggris serapan. Tapi yang lebih sering mungkin lebih enak pakai yu'ti atau yu'ti. Yu'ti Ibrahim al-muwazzaf al-barqiyah atau yu'ti Ibrahim al-muwazzaf, cukup. Ya, yushil waraqa wa yusajjil barqiyah wa yu'ti al-muwazzaf, kan gitu simpelnya. Ya, mengambil kertas, catat, kemudian berikan ke petugas. Baik, كتبت محمد عبد العزيز، تفضل اقرأ ما عندك يا عبد العزيز أولا. إبراهيم مش عارف أين مكتب الحق البرقيات. طيب. ويسأل إبراهيم الموظف ويقول له الموظف أنا مكتب البرقيات خلف مكتب الطرود. أيوة أحسنت. يغي إبراهيم المكتب يجي إبراهيم. يغي إبراهيم المكتب ويشيل ورقة بيضاء. أيوة. ويسجل البرقية. أيوة. نعم. إبراهيم يعطي الموظف البرقية. أيوة. Atau mudahnya dari kata wa akhadha warqa bayda, yani yashil warqa bayda, yaktub alaihi al-barqiyah wa yusajjil barqiyah. Kemudian
sallam Ibrahim al-muwazzaf bisa digantikan yu'til muwazzaf. Yashil warqa bayda wa yusajjil barqiyah wa yu'til muwazzaf. Gitu. Ya, simple. Simple sekali. Ambil kertas, tulis, kasihkan ke petugas. Baik, ahsan. Anda ya Muhammad, tafadhal. إبراهيم مش عارف أين أنا هيك وين المكتب؟ إبراهيم مش عارف أين مكتب حق البرقيات. إبراهيم مش عارف أين مكتب حق البرقيات. أيوة أحسنت. ثاني فيسأل إبراهيم ويقول له الموظف أنه خلف حق الطرود. طيب أنه خلف مكتب حق الطرود. أحسنت. kemudian يغي إبراهيم ويشيل ورقة بيضاء. أيوة ويسجل برقية عادية. أيوة يعطي الموظف. يعطي الموظف. طيب أحسن. يا kita baca sekali lagi. إبراهيم مش عارف وين مكتب حق البرقيات. بيسأل إبراهيم موظف بيقول له الموظف أنه خلف المكتب حق الطرود. يجي إبراهيم المكتب يشيل ورقة ويسجل برقية ويعطيها الموظف. بس يكفي. Ya, simple. Cukup kan? Pendek banget kan? Ya, bisa sesingkat itu. Karena apa? Karena itu konteksnya adalah cerita. Ya, cerita intinya adalah memahamkan. Ya, memahamkan. Simple. Kalau untuk orang-orang yang belum pernah belajar bahasa Arab di sana, menggunakan kata bahasa seperti ini akan lebih mudah. Ya, sana ketika kita bertemu terus kita mengatakan Ibrahim syarif fil maktab haqq turun atau haqq berqiyat. Oh, mereka dia paham. Oh, Ibrahim nggak tahu di mana maktab haqq berqiyat. Biasal muwazzaf, kemudian dia bertanya kepada muwazzaf yakni Ibrahim, wa yaqul muwazzaf khalfa al maktab haqq turun. Khalfa maktab haqq turun. Kemudian muwazzaf mengatakan maktabul berqiyat di belakang maktab haqq turun. Kantor pos, kantor paket. Biasa Ibrahim al-maktab. Ibrahim datang ke maktab, jadi Ibrahim al-maktab yashil waraqah wa yusajjil barqiyah wa yu'til muwazzaf. Ya, simple. Ambil kertas, catat, kemudian berikan ke al-muwazzaf. Baik. Paham sampai sini insyaallah? Paham. Baik, awalan نرجع إلى التدريبات. أولا أجب عن الأسئلة الآتية. أنك عبد العزيز اقرأ السؤال ثم أجب. عن أي شيء سأل إبراهيم الموظف؟ عن أي شيء سأل إبراهيم الموظف؟ عن مكتب البرقيات. طيب عن مكتب البرقيات. أحسن. عندك يا محمد الثاني. أين مكتب البرقيات؟ أين مكتب البرقيات؟ خلف مكتب الطرود. أحسن. ثالث. ماذا ملا إبراهيم؟ ما ملا إبراهيم؟ البيانات. البيانات. أحسن ما شاء الله. رابع. لمن سلم إبراهيم البرقية؟ لمن سلم إبراهيم البرقية؟ موظف. موظف. أيوة di sini disebut yang salam Ibrahim al-muwazzaf. Berarti liman salam Ibrahim al-barqiyat al-muwazzaf. Baik. إلى أين أرسل إبراهيم البرقية؟ أيوة. إلى أين أرسل إبراهيم البرقية؟ باكستان. أحسن. Ya, Al-Karotishi. Karotishi اسم المدينة في باكستان. Salah satu nama kota di Pakistan. Kemudian السادس. لماذا أرسل إبراهيم البرقية؟ لماذا أرسل إبراهيم البرقية؟ يكون بالنجاح. أيوة ليهنئهم بالنجاح. Ya, mungkin maksudnya apa? Untuk menyampaikan berita gembira, berita kelulusan, berita kesuksesan ya yang didapatkan Ibrahim kepada saudaranya. Paham sampai sini insyaallah. Kemudian sekarang terakhir ya ini adalah simple madadakhal fil mawaqifil atiyah. Sebenarnya ini untuk tanggung jawab saja, jawabannya pribadi. Tulis dan tulis berqiyah mustajalah. Bagaimana apa yang kamu lakukan? Ya, perintahnya di situ mada taf'al fil mawaqifil atiyah. Apa yang kamu lakukan jika berada di posisi berikut.
تريد أن ترسل برقية مستعجلة. Jadi ini panjang. Ya. Insya Allah kita lewat saja karena ini untuk tanya jawab. Ya, satu pertanyaan itu jadi bisa ditulis ke beberapa jawaban banyak. Ya, contoh turidu an tursil barqiyah mustajalah. Kamu ingin mengirim telegram kilat. Ya, apa yang kamu lakukan? Masalah usajil barqiyah, ثم اذهب إلى مكتب حق البرقية ثم قول للموظف أريد أن أرسل برقية مستعجلة. Ya, jawabannya panjang. Dari satu soal aja nih termasuknya panjang. Apa yang kamu lakukan jika kamu ingin mengirim surat barqiyah? Aku menulis, kemudian aku pergi ke maktab barqiyah, kemudian aku mengatakan kepada petugas untuk aku ingin mengirim, bahwasanya aku ingin mengirim barqiyah. Maka dari itu, untuk pertanyaan yang 1 sampai berapa? 6, ya, dia lewat saja dan kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir. ثالثا املأ الفراغات في الجمل الآتية باختيار الكلمة المناسبة مما يلي. Sama dengan pertanyaan sebelumnya, perintahnya imla'il faragat, isilah, penuhilah tempat yang kosong atau titik-titik di bawah ini fil jumalil atiyah, dari jumlah-jumlah berikut, kalimat-kalimat berikut, ikhtiarul kalimat munasibah, dengan memilih kata yang cocok bima yali. Dan sini cuma ada 3. Fadhal ya Muhammad awal. لن تكتب الرقم الصندوق البريد، اكتب العنوان كاملا. طيب لم تكتب رقم صندوق البريد. ترجم لي يا محمد. Ya, tulis nomor. لم تكتب رقم صندوق البريد. Belum tertulis. لم تكتب. Belum nulis. Siapa yang menulis? Taktub. Pemirnya apa di situ? Baik, berarti apa artinya? Ahsan. Dan taktub raqam sundukul bait, kamu belum nulis nomor posnya, nomor kotak posnya, ya belum tertulis. Kemudian uktub al-unwan Kamilan. uktub al-unwan kamilan, artinya Tulislah alamat dengan sempurna. tulislah alamatnya dengan sempurna. Lam taktub raqam sundukul bait, kamu belum nulis nomor kotak posnya, ya alamatnya belum tulis. Uktub al-unwan kamilan, tulislah alamatnya dengan lengkap. Baik, Sani, Anda Abdul Aziz. Anna Aliyun ibnahu bin Najah. Anna Ali ibnahu bin Najah. Artinya, Ibrahim atau Ali mengucapkan kepada anaknya dengan kesuksesan. ya, atau memberikan ucapan selamat, memberikan kabar gembira. Anna Ali ibnahu bin Najah. Ya, bin Najah. Kemudian, Salis, Anda Muhammad. يشير الموظف إلى شباك المجاور. يشير الموظف إلى شباك المجاور. أبرنيا. Ke sebelah. Ke loket sebelah. Yushir al-muwazzaf, petugas itu menunjuk ke syabak al-mujawir, ke loket sebelah. Baik, alhamdulillah intahayna min dars tsalits asyar. Ya, kita telah selesai pada pelajaran 13 yang pada seputar dengan telegram dan juga al-barid. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya ندخل في مسألة جديدة في المستشفى. إيش معنى المستشفى؟ Rumah sakit, ya. Rumah sakit, tempat orang disembuhkan adalah rumah sakit. Dari kata syifa, itu dia sembuh. Mustashfa, tempat rumah sakit. Dan tentang rumah sakit ini, ya, berkaitan dengan apa yang disebutkan di sini. Umar marid, Umar dalam keadaan sakit. Umar yalzam sarir al-mustashfa, yang harus istirahat. Ziaratu Umar fil mustashfa, ziarahnya Umar ke mustashfa. Dan ini insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan sampai sini, ada soal? Ada Muhammad? Ada soal? Baik, itu insyaallah. Baik, ahsan. Ya, untuk lebih banyak lagi mudah juga para pendengar setia Indosiar untuk memperkuat kosakata, ya, terutama di setiap latihan-latihan yang telah kita lewati. Untuk latihan berikutnya ini, pada latihan berikutnya agar lebih disiapkan kembali, ya, agar lebih rutin lagi apa yang kita dapatkan pada setiap pertemuannya lebih bermanfaat insyaallah billahi taala.
إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. Masya Allah, jazakallah khair kepada Al-Ustaz Ikhwan Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan faedahnya kepada kita semua. Bikin pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, telah kita ikuti sama-sama tadi live kajian kitab At-Ta'bir bersama Al-Ustaz Ikhwan Hafizahullah Ta'ala dalam acara indahnya berbahasa Arab. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya dimanapun Anda berada. Nah, kita tutup acara di malam hari ini ya. Juga kami tak lupa mohon maaf sebesar-besar atas segala kesalahan dan kekurangan ketika menemani Anda. Akhir kalam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.